Halo semuanya, selamat datang kembali di Satya Siniar bersama gua Aufa di sini. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Di episode Satya Siniar kali ini seperti biasa gua akan menemani weekend kalian, di mana which is di minggu ini termasuk long weekend karena di tanggal 5 kemarin di hari Jumat tanggal merah guys, jadi 3 hari kalian libur. Gimana kalian? Apakah ada yang liburan atau kalian di rumah aja? Enjoy your time ya guys. Kalau yang lagi liburan silahkan nikmati liburannya. Semoga episode ini bisa menemani di sela-sela waktu kalian liburan. Kalau ada yang di rumah aja, episode ini juga bisa menemani kalian yang lagi santai-santai mungkin di rumah apa segala macam. Karena kalau gue lihat di kalender di bulan September ini tidak ada lagi tanggal merah setelah tanggal 5 kemarin itu guys. Nanti selanjutnya udah gak ada tuh tanggal merah di hari Minggu doang udah tuh. Jadi nikmati long weekend yang kalian punya di minggu ini. Semoga menjadi waktu-waktu yang menyenangkan untuk kalian ya. Di episode ini pembahasannya akan sedikit menjadi cukup ringan dari pembahasan episode di minggu lalu. Karena kalau di minggu lalu kan gue ngebahas soal apa yang lagi terjadi sama negara kita di kebelakang ini kan. Sebenarnya ini topik pembahasan hari ini juga masih ada sedikit hubungannya dengan itulah. Kalau gue pikir-pikir lagi, kalau gue telah lagi masih ada sedikit hubungannya dengan itu. Oh ya, update juga kemarin perwakilan DPR udah ini ya apa menerima beberapa aspirasi yang dituntut oleh rakyat yang 17+8 itu. Cuma kemarin kalau gue gak salah update-nya tuh belum semua di checklist lah sama mereka, masih baru beberapa doang dan belum setengahnya malah kalau gue nggak salah. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia masih harus tetap kawal itu bersama-sama guys, karena selagi itu semua belum terchecklist tuh tuntutan yang 17+8 dari kita sebagai rakyat itu, kita masih harus terus bersuara sampai semuanya terchecklist. Jangan sampai kita dibikin lupa dengan apa yang sedang kita perjuangkan, karena itu sering kali terjadi sebelumnya kan. Maksudnya kalau lagi ada kasus apa kita tiba-tiba kayak udah aja lupa gitu, padahal sebenarnya mungkin masalahnya belum selesai itu. Oke, jadi untuk soal itu mari kita tetap kawal terus bersama-sama sampai akhirnya semua tuntutan kita yang 17+8 itu bisa terpenuhi oleh DPR dan yang lain-lainnya. Oke, dan di pembahasan episode hari ini, seperti yang udah gue bilang tadi, masih ada sedikit hubungannya sebenarnya sama pembahasan yang gue bahas di episode minggu lalu. Yaitu tentang gak apa-apa untuk mengekspresikan apa yang sedang kalian rasakan gitu guys. Kenapa gue bilang ada hubungannya dengan pembahasan episode minggu lalu? Karena gue lihat di permasalahan yang terjadi belakangan ini di Indonesia gitu, gue lihat warga Indonesia tuh sudah apa ya, sudah memberanikan diri mereka untuk mengekspresikan, untuk memberitahu banyak orang apa yang sedang mereka rasakan gitu, which is dalam konteks masalah kemarin adalah kemarahan gitu kan. Kayak kita tuh semua warga negara Indonesia sebagai rakyat tuh marah kan dengan apa kebijakan yang tidak adil untuk kita. Banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan terhadap kita gitu. Makanya kita semua tuh di minggu lalu sampai ya terus berjalannya waktu ini sampai sekarang kan kita sebenarnya masih mengekspresikan kemarahan kita gitu terhadap perwakilan-perwakilan rakyat yang katanya harusnya mendengarkan aspirasi rakyat padahal nyatanya tidak gitu. Nah, di situ tuh gue ngeliat gitu kayak orang-orang tuh sekarang sudah berani untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan di depan banyak orang gitu. Dimana sebelumnya gue merasa kalau sesuatu yang seperti itu tuh langka terjadi gitu. Kayak setiap dari kita tuh kadang eh, punya topeng yang berbeda lah dalam tanda kutip di banyak di pandangan orang lain gitu. Karena biasanya kalau kita sedang merasakan sesuatu nih, apapun itulah, mungkin lu lagi ngerasa marah lah, lagi ngerasa sedih lah, kecuali mungkin rasa senang exceptional ya, karena biasanya kalau orang lagi senang tuh diekspresiin aja gitu. Karena itu satu-satunya ekspresi yang mungkin aman untuk mereka ekspresikan terhadap orang lain. Kalau konteksnya udah marah, udah sedih, udah mungkin dia lagi terpuruk lah atau apa segala macam, itu biasanya mereka pendem untuk diri mereka sendiri aja kan. Cuma setelah melihat kejadian minggu lalu sampai sekarang yang mungkin masih terjadi gitu, gue ngelihatnya warga Indonesia nih, orang-orang kita tuh udah
mulai berani mengekspresikan sesuatu ekspresi yang mungkin pada awalnya dianggap tidak baik lah oleh orang lain. Itu dalam konteks yang kemarin kan marah gitu. Cuma kan ya sebenarnya emang itu yang dirasakan oleh mayoritas dari kita kemarin kan, marah. Jadi dan itu bisa mewakili juga apa yang tidak terwakili oleh orang lain lah gitu. Nah, yang mau gue bahas lebih lanjut adalah dalam konteks apapun sebenarnya kita gak apa-apa kok untuk memberitahu orang lain atau mengekspresikan kepada orang lain apa yang sedang kita rasakan gitu. Karena toh pada akhirnya hidup kita kan cuma sekali ya gitu, maksudnya setiap dari kita tuh ini kan pertama kali kita menjalani yang namanya kehidupan, dan kita gak ada yang tahu gitu hidup kita ke depannya bakal seperti apa. Jadi ketika lu lagi merasakan sesuatu yang sedang lu rasakan, it's okay to tell it to another people gitu kalau menurut gua. Apapun itu gitu. Mungkin kalau dalam konteks percintaan lu mungkin lagi merasa jatuh cinta nih sama seseorang gitu, punya perasaan terhadap seseorang, tapi kan kadang kita suka punya ketakutan-ketakutan di kepala ya kalau kita menyatakan perasaan itu ke orang tersebut. Mungkin ketakutannya adalah cinta kalian tidak dibalas dengan baik mungkin oleh orang tersebut, atau mungkin nanti ada hal-hal yang gimana-gimana, kan kayak itu banyak banget ya ketakutan-ketakutan di dalam kepala kita. Cuma pada akhirnya ya maksudnya yang seperti gue bilang tadi, hidup kita cuma sekali gitu. Sayang kalau lu tidak mengekspresikan apa yang sedang lu rasakan saat ini gitu. Mungkin ya kalau konteksnya dalam soal cinta itu tadi, ya kenapa enggak gitu untuk lu mengungkapkan perasaan terhadap orang tersebut, karena setidaknya at least ya lu udah ngasih tahu ke dia kalau apa yang lu rasain gitu. Terlepas dari nanti jawaban dia apa ya, baik atau tidaknya, itu kan masalah yang beda lagi kalau menurut gua. Itu kayak udah dua hal yang berbeda lah, itu udah masalah nanti gitu. Cuma setidaknya si orang tersebut tahu apa yang lu rasain gitu. Nah, gak melulu soal cinta juga, ada soal-soal yang lain juga gitu. Mungkin kalau kalian ngerasa marah gitu, mungkin ya contohnya kayak kemarin gitu lah ya, cuman mungkin di dalam hal lain gitu, mungkin kalian kalau ada di sini pasti kan banyak orang yang gak enakan gitu ya sama orang, padahal mungkin kalian ngerasa emosi gitu sama misal si B gitu. Mungkin si B ini kelakuannya kayak gimana, cuma lu karena orang yang gak enakan gak berani untuk negur dia gitu, atau ngasih tahu dia kalau lu jangan begini dong. Nah itu kan sebenarnya yang lu pendem ya, emosi atau ekspresi lu kan sebenarnya somehow ada kemarahan di dalamnya kan. Cuma karena mungkin lu orangnya gak enakan atau gimana, lu pendem itu, padahal gak apa-apa untuk diomongin gitu. It's a good thing for him or for her gitu, dan it's a good thing for you juga gitu. Jadinya lu bisa mengingatkan terhadap dia apa yang salah dari dia gitu kan. Nah, itu berlaku juga dengan ekspresi-ekspresi lainnya, karena kan kita sebagai manusia gitu ya, punya banyak ekspresi atau punya banyak emosi yang terkadang kita pun gak tahu apa yang lagi kita rasain gitu. Ini sebenarnya sedih kah, apa sebenarnya kita lagi marah kah, apa sebenarnya mungkin justru kita lagi seneng akan itu gitu. Makanya kan kayak emosi manusia tuh sesuatu yang paling gimana ya, tricky lah untuk dipahami. Kadang kita aja butuh waktu untuk memahami apa yang sedang kita rasain kan. Nah makanya ketika kalian udah tahu apa yang kalian rasain, gak apa-apa banget untuk mengekspresikan itu ke orang lain gitu. Jangan selalu apa-apa dipendam sama diri kalian sendiri aja. Walaupun gua perlu mengakui ada beberapa hal yang emang perlu untuk kalian pendam sendiri dulu, cuma jangan sampai itu terus-terusan berlarut di dalam diri kalian sampai pada akhirnya nanti muncul penyesalan di akhir gitu. Karena kalau dipikir-pikir lagi, mau lu ekspresikan apa yang lu rasain ke orang lain atau enggak, pada akhirnya ya lu akan menyesal juga dengan kedua pilihan itu gitu. Yang pertama lu menyesal mungkin karena aduh harusnya dulu gue bilang nih ke dia kalau gue punya perasaan sama dia tuh gimana gitu kan, misalnya kalau konteksnya soal cinta tadi itu. Terus poin yang kedua adalah aduh kenapa dulu gue gak nyatain apa yang gue rasain ke dia ya, mungkin dulu akan beda kalau gue nyatain perasaan ke dia gitu kan. Maksudnya kayak apapun pilihannya mungkin pada akhirnya lu akan menyesal juga terhadap pilihan yang kalian pilih gitu. Ya selagi kalian udah tahu itu yang akan terjadi, ya lebih baik menurut gua pilih pilihan yang terbaik menurut kalian gitu. Pilih pilihan yang penyesalannya tidak lebih besar lah dari pilihan lainnya gitu. Bener kan, that's a point gitu maksud gua. Ya soal itu sih maksudnya kayak
terkadang gue juga dulu tuh seperti itu gitu, sering memendam apa yang lagi gue rasain ke orang-orang terdekat gue gitu, entah itu di lingkungan keluarga lah, di lingkungan pertemanan lah. Cuma lambat laun gue menyadari kalau ya itu tadi yang gue bilang, apa-apa kalau kalian pendam sendiri terus gak baik juga gitu. Yang ada kalian dalam tanda kutip egois juga ke diri kalian sendiri kan. Gak apa-apa banget gitu untuk menceritakan apa yang sedang kalian rasakan terhadap orang lain gitu, entah itu konteksnya kalian mau curhat ke temen lah, entah itu mungkin yang lebih jauhnya mungkin kalian bisa konsultasi ke psikolog atau psikiater lah. Kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ngobrol sama psikolog sama psikiater tuh kan mengekspresikan apa yang sedang kita rasakan kan gitu, entah itu anxiety yang mungkin kita punya, entah itu kita yang selalu overthinking, entah itu kita yang mungkin merasa minder di hadapan orang lain gitu. Itu kan di satu sesi bersama psikolog atau psikiater itu kan di situ kita kayak bebas aja udah melepaskan apa yang sebenarnya kita lagi rasakan dalam bentuk cerita, dalam bentuk obrolan ke si psikolog dan psikiater yang menghadapi kita gitu. Seperti itu sih guys sebenarnya. Tidak ada yang gimana-gimana gitu, gue mau membahas sampai situ aja. Kan tadi udah gue bilang lah, topiknya akan jadi lebih ringan daripada topik yang gue bahas di minggu lalu gitu. Pada akhirnya kesimpulannya gue cuma bisa bilang, selagi kalian masih hidup gitu, karena hidup kalian cuma sekali, hidup kita cuma sekali. Kalau gue ngomong hidup kalian cuma sekali berarti hidup gue gak sekali dong. Hidup kita cuma sekali. It's okay to tell how you feel to other people gitu, dalam konteks apapun itu ya, yang tadi udah gue jelasin panjang lebar. Gak apa-apa banget gitu, jangan apa-apa kalian pendam sendiri terus, seperti itu guys. Karena jangan sampai kalian menyesal di akhir lah. Soalnya kalau dipikir-pikir lagi, apapun pilihannya pasti akan ada penyesalan terhadap pilihan tersebut gitu. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, pasti ada risikonya, dan pasti juga ada penyesalan yang mungkin nanti akan muncul di akhir gitu. Entah itu kita menyadarinya kapan, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, setiap pilihan yang kita punya dalam hidup, setiap pilihan yang kita pilih dalam hidup tuh pasti akan ada sesuatu yang mungkin akan kita sesali ke depannya gitu. Jadi ya untuk apa kita tidak memilih pilihan yang menurut kita terbaik kalau sebenarnya kita tahu itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan gitu. Bener kan? Ya, jadi mungkin episode hari ini sekian dulu aja. Kita ketemu lagi besok karena masih ada besok nih, hari Minggu. Masih long weekend seperti yang tadi gue jelasin di awal. Semoga ini bisa menemani waktu liburan kalian. Kita ketemu lagi besok guys. Semoga kalian bisa terus baik-baik aja ya. Dan oh mungkin itu tadi kita, gue sekali lagi ingetin, kita tetap kawal yang tuntutan 17+8 itu dari kita sebagai rakyat kepada para wakil-wakil rakyat kita. Semoga itu semua bisa terchecklist, karena kalau gue lihat update paling baru yang di checklist belum semua, belum sampai setengahnya malah kalau gue lihat. Jadi kita tetap terus kawal itu bersama-sama ya guys. Oke, kita ketemu lagi besok. Bye bye.